Bangkit dari kritikan dan hujatan fans NEC yang barbar, media Belanda soroti sikap Calvin Verdonk. Pastor pastikan keamanan Lopy. Calvin Verdonk, bek timnas Indonesia, harus mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari fansnya sendiri di klub NEC Nijmegen. Hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang didapatkan Verdonk bersama rekan-rekannya di beberapa laga terakhir. Terbaru, mereka harus pulang tanpa poin setelah kalah 2-0 saat menjamu FC Twente dalam laga pekan ke-20 Eredivisie di Stadion De Kruisvest, Minggu 23 Februari. Laga ini menjadi pertemuan dua pemain keturunan Indonesia, Mes Hilgers di kubu Twente dan Calvin Verdonk di barisan pertahanan NEC. Namun sayangnya, Mes tidak diturunkan pada laga ini. Twente tampil lebih agresif meski kalah dalam penguasaan bola. Dengan hanya 47% penguasaan bola, mereka tetap lebih efektif dalam menciptakan peluang dengan 13 kali tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. NEC yang lebih dominan dengan 53% penguasaan bola hanya mampu melesakkan 2 tembakan tepat sasaran dari total 11 percobaan. Basquipers menjadi pahlawan kemenangan Twente dengan 2 golnya. Gol pertama terjadi pada menit ke-19 setelah memanfaatkan sundulan Gustav Lagerbielke dari situasi tendangan bebas Michael Flep. Gol kedua tercipta pada menit ke-80 setelah Kuipers menyambar bola muntah hasil tembakan Ricky van Wolfswinkel yang sebelumnya diblok kiper NEC Robin Ruijs. NEC sempat menuntut penalti akibat dugaan handball Max Burns di babak kedua, tetapi wasit menolak setelah meninjau VAR. Verdonk dan rekan-rekannya terus menekan, tetapi pertahanan Twente tetap solid hingga akhir laga dan membuat kemenangan bagi FC Twente dan menambah rentetan buruk NEC Nijmegen. Pada laga tersebut, Verdonk tampil penuh dengan mencatatkan 3 sapuan, 1 intercept, 97 sentuhan, 86 umpan dengan akurasi 80%, 3 umpan jauh sukses, 1 kemenangan duel udara, 1 kemenangan duel darat, 1 dribble sukses, dan 1 kartu kuning. Hasil kurang memuaskan tersebut menambah kekecewaan dan kemarahan fans NEC terhadap klub yang tak kunjung mendapat hasil positif. Pada laga sebelumnya, Calvin Verdonk mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari para pendukung NEC hingga dianggap sebagai musuh bagi fans NEC Nijmegen. Dilansir dari laman 20 Insight, Calvin Verdonk tengah dalam sorotan negatif fans dari klub yang dibelanya karena tindakannya dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut bermula dari pertikaiannya dengan rekan setimnya, Kento Siogai, saat timnya kalah atas Groningen pada 9 Februari lalu. Saat itu NEC harus kalah 2-1 atas Groningen, namun setelah pertandingan itu, Calvin Verdonk dilaporkan berkelahi dengan rekannya Kento Siogai. Dari hal itulah yang memantik kemarahan penggemar NEC Nijmegen. Bahkan mereka juga menganggap bahwa performa pemain berusia 27 tahun itu sudah menurun. Calvin Verdonk bersama rekan setimnya, Sons Hansen, kembali mendapat sorotan negatif karena komentarnya pasca ditahan imbang Almere City. Adapun komentar yang menuai reaksi negatif dari fans NEC Nijmegen itu adalah komentar Calvin Verdonk yang tak puas dengan sikap fans di tribun saat bermain imbang melawan Almere City. Di laga tersebut, bek keturunan Aceh bersama rekan-rekan setimnya mendapat siulan dan teriakan dari fans yang tak puas dengan penampilan NEC Nijmegen. Calvin Verdonk menjelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya normal karena supporter ingin Nijmegen bermain baik. Namun dia merasa bahwa beberapa kali kritik keras justru diberikan ke arahnya. Tentunya ini menjadi pertanyaan sebab Verdonk sudah berusaha tampil maksimal di lapangan. Apalagi ditambah dengan kekalahan melawan FC Twente membuat Verdonk semakin menjadi bahan perbincangan negatif para fans. Namun, Calvin Verdonk akhirnya buka suara soal kemarahan penggemar NEC Nijmegen yang menilai bahwa hal tersebut logis, apalagi dia dan timnya tampil kurang baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Menurutnya, mereka benar-benar marah dari bangku penonton dan ini adalah bentuk kecintaan kepada klub.
Ketika kita bermain buruk, mereka bisa mengungkapkan ketidakpuasan hanya bersifat logis. Ya, itu tidak benar-benar membantu kita di lapangan. Jadi untuk berbicara, dan tentu saja saya mengerti bahwa mereka bersiul. Misalnya aku yang memberi bola, yang salah ke kawan dengan niat baik saya melihat ke penonton. Saya kebetulan melihat satu orang benar-benar gila, dan saya menanggapi itu dan itu masuk akal. Kata Calvin Verdong dari kanal YouTube RN7. Bek berusia 27 tahun ini melanjutkan, beberapa momen memang dia terganggu dengan siulan dari supporter, apalagi mereka dalam misi untuk bisa bangkit dan lepas dari tren negatif ini. Saya mungkin terganggu oleh hal itu, jadi bisa dibilang begitu jika penonton mulai bersiul. Menurutku dia juga kadang bersiul ketika saya memiliki bola terlalu lama untuk menunjukkan kesalahannya, ujarnya. Media Belanda pun memberikan pujian terhadap respon berkelas yang dilontarkan Verdong. Mereka menilai apa yang disampaikan Verdong menunjukkan kedewasaannya sebagai pemain profesional. Mereka mengatakan bahwa fans harusnya memberikan dukungan dan apresiasi ke pemain dalam keadaan apapun, sebab mereka telah berusaha maksimal ketika berada di lapangan. Jika para fans menunjukkan sikap yang baik dan mengangkat mental pemain, bukan tak mungkin klub akan kembali ke performa terbaiknya. Bukan sekali ini saja fans NEC Nijmegen menunjukkan kekesalannya pada para pemain, termasuk Calvin Verdong dan staf kepelatihan. Sebelumnya, fans NEC Nijmegen pernah mengepung bus tim kebanggaannya usai mendapat hasil buruk di kancah Eredivisie. Melihat ketegangan tersebut, staf pelatih anyar timnas Indonesia Alex Pastoor pun menunjukkan kekhawatirannya terhadap bek Indonesia tersebut. Dalam unggahan supporter Indonesia yang menyaksikan laga tersebut membagikan video, Alex Pastoor datang langsung ke stadion untuk memastikan dua pemainnya aman, terutama Calvin Verdong. Alex juga mengatakan bahwa ia juga datang untuk berbincang dengan Verdong terkait masalah yang dialaminya dan memberikan beberapa saran agar pemain yang mendapat julukan Luffy tersebut dapat kembali ke performa terbaiknya seperti yang diharapkan para fans. Hal tersebut tak terlepas dari persiapan timnas Indonesia untuk melakoni laga lanjutan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri akan bersiap menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Tentu hasil maksimal harus didapatkan timnas Indonesia dan itu tak terlepas dari performa para pemain bersama klubnya saat ini.